yakni halaman 39, al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasul. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis atau pengarang kitab yakni Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasul. Apa pengertian dari rusul? Beriman, al-imanu birrusul, beriman kepada rusul. Apa makna, apa definisi, apa pengertian dari rusul? Maka seperti biasa nanti beliau akan membawakan kepada kita sekalian pengertian atau definisi dari ar-rusul. Yang pertama secara yakni lugotan, secara yakni bahasa, atau secara apa? Etimologi. Kemudian yang kedua nanti secara istilahan, secara istilah atau secara apa? Terminologi. Yang pertama lugotan, secara bahasa. Jadi apa? Bahasa apa? Dari bahasa Arab, ditinjau dari bahasa Arab. Ar-rusulu jam'u rasulin. Ar-rusul, ya, lafadz ar-rusul itu adalah jamak taksir dari apa? Rasulin. Berarti apa? Al-imanu birrusul, berarti apa? Beriman kepada rasul-rasul atau beriman kepada para rasul. Nah, sekarang apa makna dari rasul? Rasul, rasulin bimakna mursalin. Berarti apa ikhwan? Rasulin itu apa? Itu masdar bimakna mursalin. Berarti apa? Mursal. Ini mursal ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa ya. Cah mursal bukan. Ini mursal, ini bahasa Arab. Mursal berarti apa? Isim maf'ul, yang diutus. Jadi apa? Rasulin bimakna mursalin. Jadi apa? Masdar. Karena apa? Dari rosala yar silu. Rosala yar silu rasulan bimakna mursalin. Rasulin maknanya adalah mursalin, yang diutus, isim maf'ul. Lapa mursal itu mab'usin bi'iblahi syai'in. Mursal itu adalah apa? Mab'usin. Mab'usin isim maf'ul dari fi'il apa? Ba'asa asu. Ba'asa asu mab'usun berarti apa? Yang diutus atau yang dikirim. Dikirim untuk apa? Iblahi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Ini belum ya? Belum. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan pengertian secara lughah, secara bahasa, bisakah kita menjadi seorang rasul? Bisa, secara bahasa. Apa? Yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Itu secara bahasa. Terus sekarang istilahan, wal muraduhuna, dan yang dimaksud di sini. Nah, ini penting ini ya.
Ya nusus ini berarti apa? Secara istilah atau secara syara'an. Man uhiya ilaihi minal basyari bisara'in wa umira bitablighihi. Man, siapa, ya, man siapa, ya, meskipun di sini lafadznya umum ikhwan, tapi apa perlu kita ketahui bersama Pak, man di sini bermakna yakni laki-laki, ya. Kalau secara asal, ya, man itu apa umum, bisa bermakna laki-laki, bisa bermakna perempuan, ya, bisa tua, muda, ya. Tapi di sini apa? Man di sini apa maksudnya apa? Laki-laki. Kenapa? Karena apa? Karena Rasul semuanya laki-laki. Man uhiya ilaihi minal basyari. Jadi apa? Seseorang laki-laki yang dari kalangan manusia, ya, minal basyari. Uhiya ilaihi yang diberikan wahyu kepadanya. Apa isinya wahyu? Bisyara'in, dengan sebuah apa? Syariat. Wa umira bitablighi, dan dia diperintahkan. Siapa yang merintahkan, Pak? Allah. Kenapa kok bentuknya majhul dan diperintahkan, enggak Allah memerintahkan? Kenapa, Pak? Karena sudah diketahui, sudah maklum, ya. Wa umira bitablighi, apa? Dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Menyampaikan apa? Menyampaikan apa? Syariat, ya, bisyara'in, ya. Wa awwalur rasuli Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan rasul yang paling akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini penulis, yakni Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an, yakni firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 163. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah berikan wahyu, ilaika, kepadamu, ilaika, di sini nggak ada Alkitab ya di sini, ya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Mau di sini siapa, Pak? Mau di sini siapa? Muhammad SAW. Kama, sebagaimana kami Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Demikian juga pada nabi-nabi yang setelahnya. Ini berarti dalil apa nih, Pak? Dari surat An-Nisa 163 ini dalil apa itu, Pak? Dalil apa? Ya tadi, dalil apa? Bahwasanya apa? Rasul yang paling pertama itu adalah apa? Nabi Nuh alaihissalam, dan terakhir apa? Ya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dihi, dan para nabi setelahnya. Nya kemudian siapa, Pak? Nabi Nuh. Setelahnya kok Nabi Nuh, Nabi Muhammad sudah nggak ada Nabi Nuh. Baik, ini dari Al-Quran. Kalau Rasul yang pertama itu Nabi Nuh,
dan yang paling akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dari as-sunnah. Dari as-sunnah, kalau Rasul yang pertama itu ada Nabi Nuh, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihil Bukhari an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu fi hadisi syafaati anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara anna nasa ya'tuna ila adama liyasfa'alahum fayaqtadiru ilaihim wa yaqulu itu Nuhan awwala rasulin ba'asallahu wa dzakara tamamal hadis. Wa fi sahih Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, antum lihat di footnote ya, catatan kaki, rawahul Bukhari kitabur Rikok ya, babu sifatil jannati wan nar ya, nomor 6197. An Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, khadimi Rasulullah SAW, salah seorang pelayannya Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai beliau. Fi hadisi syafaat ya, dalam hadis syafaat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakaro, menyebutkan ananasa ya'tuna ila Adam, nanti di hari kiamat ya, di padang mahsyar ya, bahwasanya pas semua manusia mulai dari ya umatnya Nabi Adam sampai umat paling akhir, mereka itu mendatangi Nabi Adam ya, Abul Bashar ya, Abul Bashar, bapaknya manusia. Tujuannya liyas fa'alahum, supaya Nabi Adam itu memberikan syafaat kepada mereka. Kenapa? Ketika itu ya, para manusia ikhwan ya dikumpulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di padang mahsyar dalam kondisi ya tidak telanjang badan ya, tidak memakai sehelai kain pun, kemudian telanjang kaki, tidak memakai alas kaki apapun, dan yang ketiga tidak bersunat ya, kembali semula ketika lahir di dunia. Kan nggak ada ceritanya lahir ke dunia ada orang yang pakai baju, kan nggak ada ya. Terus kemudian pakai kaki, kaos kaki, pakai sepatu juga nggak ada. Mengapa berkhitan ya. Terus ketika itu ya, matahari direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia semuanya dalam kondisi yang ya payahan ya. Payahnya berkeringat ya, jumlahnya sesuai dengan amalnya masing-masing di dunia. Ketika itu manusia sangat ingin segera Allah itu menghisap mereka. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam supaya Nabi Adam itu memberikan syafaat kepada mereka supaya Allah segera memulai hisabnya. Tapi fayaqtadiru ilaihim. Tapi ternyata Nabi Adam minta udzur kepada mereka. Ya, Nabi Adam merasa tidak berhak memberikan syafaat kepada mereka karena pernah berbuat dosa ya, melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan
itu Nuhan, datangilah Nabi Nuh, awwala rasulin ba'asallahu. Ini dalilnya. Datangilah Nabi Nuh, sungguh dia apa? Rasul yang pertama kali yang Allah mengirimnya atau Allah mengutusnya. Wa dzakara tamamal hadis. Kemudian apa? Kemudian ya beliau apa menyebutkan hadis secara sempurna yang sangat panjang ya, syafaat ya. Baik. Ini dalil apa? Dalil kalau Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Awwala rasulin ba'asallahu. Sekarang dalil yang selanjutnya, kalau tadi apa? Yang ayat yang pertama An-Nisa ayat 163 dan hadis riwayat Bukhari tadi itu dalil kalau Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Sekarang dalil kalau Nabi kita itu adalah Rasul yang terakhir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, Ahzab ayat 40. Itu enggak ada ayatnya, Pak ya? Al-Ahzab ayat 40 bisa ditulis ya. Al-Ahzab 40. Wa qala Allah taala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala berfirman ya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, sekali-kali Muhammad itu bukanlah aba ahadin mirrijalikum, bapak salah seorang dari lelaki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi apa? Beliau itu adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Apa makna dari sekali-kali Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian? Sudah pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Maksudnya adalah para ulama menunjukkan ada dua makna. Yang pertama, beliau itu tidaklah beliau itu meninggal ya, tidaklah beliau itu wafat ya, dalam kondisi meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup. Kenapa? Semua anak laki-laki beliau, putra-putra beliau itu sudah meninggal dulu semasa beliau masih hidup. Ya, ada Qasim, ada Ibrahim ya. Itu semuanya apa? Udah meninggal lebih dahulu. Itu mana yang pertama. Yang kedua, ya, tidak bolehnya apa? Tidak bolehnya ya ini apa? Menasabkan ya. Menasabkan anak angkat beliau, yakni Zaid bin Sabit ya. Zaid ya kepada apa? Muhammad SAW ya, tidak boleh ya, karena dulu sempat dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, tidak boleh. Karena apa? Nabi Muhammad bukanlah sekali-kali apa bapak dari salah seorang dari lelaki di antara kalian ya. Tidak boleh menasabkan menasabkan anak angkat kepada bapak angkat, nggak boleh dibinkan kepada bapak angkat. Terus walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah Rasulnya Allah dan penutup para nabi. Pertanyaan ikhwan,
Kenapa di sini dalam surat Al-Ahzab 50 Allah tidak mengatakan wa khatamar rusul, dan Allah itu adalah penutup para rasul. Bagaimana? Di sini Allah mengatakan wa khataman nabiyyin, dan beliau itu adalah penutup para nabi. Allah tidak mengatakan wa khatamar rusul, dan beliau adalah penutup para rasul. Pertanyaannya, apakah ayat ini mengandung kesamaran? Tidak. Justru apa? Justru ayat ini mengandung apa? Mengandung penguat. Karena apa? Kalau wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau nabi saja ditutup, apalagi apa? Rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak ada nabi lagi, apalagi rasul. Makanya apa? Bukan penutup rasul, tapi apa? Penutup para nabi. Allah mengatakan apa? Wa khataman nabiyyin. Kalau nabi saja ditutup, apalagi apa? Rasul. Selanjutnya, walam takhlu ummatun min rasulin yab'asuhullahu ta'ala bisyari'atin mustaqillatin ila qaumihi. Walam takhlu ummatun, dan tidak pernah Bapak umat itu kosong. Min rasulin, dari seorang rasul, yab'asullahu ta'ala bisyari'atin mustaqillatin, yang Allah mengutusnya dengan membawa apa? Syariat yang berdiri sendiri ila qaumi, kepada kaumnya. Ya, itu. Demikian juga Pak, au nabiyyin yuha ilaihi bisyari'ati man qablahu liyujaddidaha. Atau tidaklah tidak ada satu umat pun yang kosong dari nabi yang dia itu diberikan wahyu kepadanya dengan syariat nabi yang sebelumnya untuk liyujaddidaha, untuk apa? Memperbaruinya. Liyujaddidaha. Tidak mungkin Pak. Jadi tidak mungkin suatu umat itu kosong dari seorang rasul atau seorang nabi. Tidak mungkin, atau tidak satu umat yang kosong dari seorang rasul yang Allah mengutusnya dengan membawa syariat yang berdiri sendiri kepada kaumnya, atau tidaklah kosong suatu umat kecuali ada nabi yang Allah mengutus kepadanya, mewahyukan kepadanya dengan syariat nabi terdahulu supaya apa? Liyujaddidaha, untuk memperbaruinya. Apa maksudnya memperbaruinya Pak? Memperbaruinya itu bukanlah membuat perkara baru, bukan. Tapi apa? Liyujaddidaha artinya apa? Menghidupkan perkara lama yang sudah ditinggalkan umat, ya, atau dengan kata lain apa? Mengembalikan yang asal. Nah itu maksudnya apa? Liujaddidaha, yaitu apa? Memperbaruinya. Jadi bukan membuat perkara yang baru. Kalau Nabi itu apa? Diberikan wahyu dengan syariat, ini Nabi terdahulu. Itu bedanya ya. Kalau Nabi sama Rasul, ya. Kalau Nabi itu tidak membawa syariat baru, tapi syariat Nabi terdahulu. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala dalam surat yakni An-Nahl ayat 36, ya terakhir ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullah
wajtanibut taghuta. Walaqad, demi Allah, benar-benar, sungguh-sungguh. Ini para ulama atau tafsir menjelaskan, Pak, dalam lafadz walaqad itu ada 3 taukid, ada 3 penguat. Yang pertama apa? Yani waw qasam. Situ ada yang dimahdhuf, yakni wallahi. Terus lam takkid. Qad juga takkid atau taukid penguat. Demi Allah, benar-benar, sungguh-sungguh. Ba'asna, kami telah mengutus. Fi kulli umatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa misinya, Pak? Anibudullah, supaya mereka ya umat itu apa? Beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan mereka itu apa? Menjauhi taghut. Mana taghut? Taghut adalah semua sembahan apa selain Allah, yang dia itu apa? Ridho, ya. Dia itu ridho apa? Untuk diibadahi. Kenapa? Ada sesembahan-sembahan selain Allah, tetapi dia itu enggak ridho disembah, Pak. Contohnya apa? Nabi Isa. Oh, pohon emang bisa tidak ridho. Aku enggak ridho loh. Nabi Isa. Nabi Isa, Pak. Jadi taghut sesembahan-sembahan selain Allah yang dia itu ridho, ya. Karena Pak, ada yang sembahan selain Allah tapi apa, dia tidak ridho untuk disembah, mengingkari sebetulnya. Contohnya Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya, halaman 40. Naktafi bata qadar, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.